Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Al-Fajar. Nomor pokok mahasiswa 411835061900005. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mencoba menyampaikan sebuah materi dari yang ditugaskan untuk menyampaikan sebuah materi kepemerintahan yang baik dari tingkat pusat sampai tingkat bawah, yaitu desa, RT, RW. Saya akan mencoba menjabarkan sedikit. Mohon maaf apabila presentasi saya kurang berkenan. Oke, langsung saja. Kepemerintahan yang baik, good governance. Arti kepemimpinan yang baik sebagai terjemahan dari good governance lebih ditekankan pada peran pemerintah dalam penyelenggaraan negara, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Arti good dalam istilah good governance sendiri mengandung dua pengertian. Yang pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam kemandirian bangsa. Yang kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan itu sendiri yang efektif dan efisien. Pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian kepemerintahan yang baik berorientasi pada dua hal, yaitu yang pertama, orientasi negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Yang kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan kegiatan pencapaian tujuan nasional. Dalam kaitan dengan karakteristik good governance itu sendiri, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dirumuskan pengertian kepemerintahan yang baik ialah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan yang prima, demokrasi, efisien, dan efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dari sisi pemerintahan, good governance dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut. Hukum, kebijakan. Aspek ini ditujukan pada perlindungan kebebasan nasional, kebebasan sosial, politik, dan ekonomi. Yang kedua, administrative competence and transparency, kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi. Yang ketiga, desentralisasi. Desentralisasi ini regional dan dekonsentrasi di dalam departemen. Yang keempat, penciptaan pasar kompetitif. Menurut UNDP tahun 1997 mengemukakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi yang pertama, partisipasi. Setiap orang berhak melakukan partisipasi, baik perempuan maupun laki-laki. Yang perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua, aturan hukum, rule of law. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, daya tanggap. Yang kelima, berorientasi konsensus. Sedangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca Gerakan Reformasi Nasional, prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pasal 3 dan penjelasannya ditetapkan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang mencakup
berdasarkan latar belakang teori dan kebijakan yang diberlakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Baik, itu saja pemerintahan yang baik yang saya presentasikan melalui video ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.